di antara perbatasan Garut dan Tasikmalaya. Ada satu jalur lama yang jarang dipakai orang luar. Namanya Jalan Cikawung Lama. Bukan karena rusak, bukan karena longsor, tapi karena satu hal yang selalu diulang warga setempat. Kalau kabut turun sebelum jam 9 malam, jangan masuk. Raka tahu itu. Ia asli Bandung, tapi sering bolak-balik desa itu karena proyek survei tanah. Malam itu, pukul ke-20,4, langit masih bersih. Amanlah, gumamnya. Ia masuk ke jalur hutan. 10 menit pertama normal. Hutan kiri kanan gelap, tapi biasa saja. Lalu tanpa angin, tanpa perubahan, suhu kabut turun. Cepat, terlalu cepat. Dalam hitungan detik, jarak pandang tinggal 2 meter. Raka memperlambat mobilnya. Radio mobil tiba-tiba berdesis. Bukan gangguan sinyal biasa, tapi seperti ada suara jauh mencoba masuk. Tunggu. Raka mematikan radio. Sunyi, hanya suara mesin mobil dan sesuatu yang lain. Suara seperti langkah kaki di atas daun basah. Padahal ia berada di dalam mobil. Lampu mobil menyorot sesuatu di depan. Seorang perempuan berdiri di tengah jalan. Rambutnya panjang, menutup wajah. Pakaiannya seperti kebaya lama, warna pudar kehijauan. Ia tidak bergerak. Raka refleks menginjak rem. Mobil berhenti beberapa meter sebelum sosok itu. "Bu," panggilnya pelan dari balik kaca. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri. Lalu, tanpa melangkah, tanpa suara, tiba-tiba sudah berdiri di samping mobil, tepat di jendela Raka. Kaca mobilnya tertutup rapat, tapi Raka bisa melihat jelas. Wajahnya kosong, tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya permukaan halus seperti kulit lilin. Dan dari tempat wajahnya seharusnya keluar suara, "Belok kanan." Raka gemetar. Di kanan hanya pohon dan semak. Tidak ada jalan, belok atau tinggal. Kabut makin tebal. Mesin mobil tiba-tiba mati. Lampu padam. Gelap total. Raka panik. Mencoba menyalakan mobil. Gagal. Ia mengambil senter dari dashboard. Begitu senter menyala, perempuan itu sudah tidak ada. Tapi di tanah basah, di samping mobil, ada jejak kaki. Jejak itu bukan menuju mobil, tapi mengelilinginya. Berputar, berputar berkali-kali, seolah mobilnya sedang diperiksa. Dan jejak itu tidak berhenti di tanah. Beberapa tapak kaki terlihat menempel di pintu mobil, seperti seseorang berjalan di udara. Senter Raka mulai berkedip, dan dari balik hutan terdengar suara banyak orang berbicara bersamaan. Pelan, "Jangan bawa dia, bukan yang ini, bukan waktunya." Raka membeku. Bukan waktunya. Waktu apa? Di antara kabut sekitar 10 meter dari mobil, ada sesuatu berdiri. Pintu kayu tua sendiri. Ihi, tanpa dinding, tanpa rumah. Di atasnya tergantung kain putih kecil seperti kain kafan, dan di kayunya
terukir simbol aneh yang Raka pernah lihat di buku tentang kepercayaan Sunda lama. Simbol penutup jalan arwah. Raka sadar ia tidak boleh mendekat, tapi pintu itu seperti makin dekat sendiri, tanpa bergerak, tanpa suara, hanya semakin dekat. Dan suara perempuan tadi terdengar lagi. Kali ini lembut, belok kanan. Sekarang Raka menoleh ke kanan. Kabut di sisi kanan jalan mulai terbuka, seperti membentuk celah sempit, tapi ada ruang. Ia tidak berpikir panjang. Ia membanting setir ke kanan. Mobil terasa seperti menabrak sesuatu, tapi tidak ada suara tabrakan, hanya perasaan jatuh, dan semuanya gelap. Raka terbangun dengan suara ayam berkokok, bukan suara hutan, bukan suara mesin mobil, melainkan suara ayam. Ia membuka mata perlahan. Mobilnya tidak lagi berada di jalan aspal, melainkan terparkir di tanah merah yang rata. Di depannya sebuah gapura kayu tua, tulisan di atasnya hampir pudar, Wilujeng Sumping, dan di bawahnya lebih kecil, Kampung Cikawung Girang. Raka membeku. Ia sering survei wilayah ini. Tidak pernah ada kampung di tengah hutan sejauh ini. Beberapa rumah panggung berdiri berderet. Asap tipis keluar dari dapur, tapi tidak ada suara percakapan. Tidak ada anak-anak bermain. Hanya beberapa orang berdiri di depan rumah masing-masing. Mereka semua menatap Raka. Diam, ekspresi datar, seperti sudah tahu ia akan datang. Seorang lelaki tua melangkah maju, bajunya hitam polos, ikat kepala batik tua. Semalam kabut tebal, katanya tenang. Raka menelan ludah. Ya, saya tersesat. Lelaki itu tersenyum tipis. Tidak semua yang masuk hutan ini tersesat. Beberapa memang dipanggil. Kalimat itu membuat tengkuk Raka dingin. Mereka mengantar Raka ke sebuah rumah kosong untuk beristirahat. Rumah panggung sederhana. Tapi saat Raka berdiri di teras, ia sadar sesuatu yang janggal. Semua rumah punya bayangan, kecuali satu rumah di ujung kampung. Rumah paling tua. Kayunya hitam legam, seperti terbakar, dan tidak ada bayangan jatuh di tanah meski matahari tepat di atasnya. Itu rumah siapa? Tanya Raka pelan. Lelaki tua itu berhenti. Itu bukan rumah siapa-siapa. Jangan mendekat sebelum kabut turun lagi. Siang berlalu dengan aneh. Orang-orang kampung bekerja seperti biasa. Menjemur padi, memotong kayu, mengambil air. Tapi tidak ada suara tawa, tidak ada suara gaduh. Semua bergerak pelan, seperti takut mengganggu sesuatu. Raka mencoba mencari sinyal, tidak ada. GPS kosong, seolah ia berada di titik yang tidak tercatat. Menjelang sore, ia kembali melihat rumah hitam itu. Dan kini ia melihat pintu rumah itu sama persis dengan pintu kayu yang ia lihat semalam di hutan. Ukiran simbol yang sama, kain putih kecil yang sama, dan di depannya perempuan tanpa wajah itu berdiri. Kali ini ia tidak mengambang. Ia berdiri normal menghadap rumah hitam. Raka gemetar. Kenapa saya dibawa ke sini? Bisiknya. Tanpa menoleh, perempuan itu menjawab,
Kami menunggu yang seharusnya, bukan kamu. Matahari turun cepat, langit mendadak kelabu, dan tanpa angin, kabut kembali muncul. Tapi kali ini bukan dari hutan. Kabut keluar dari rumah hitam, mengalir seperti asap. Orang-orang kampung berkumpul di tengah. Mereka menyalakan dupa dan meletakkan sesajen. Lelaki tua tadi berdiri di depan Raka. Kami tidak tinggal di sini. Kami menjaga. Raka merasa jantungnya hampir berhenti. Menjaga apa? Lelaki itu menunjuk rumah hitam yang menunggu di dalam. Kabut makin tebal. Rumah hitam mulai terdengar suara tok, tok, tok. Seperti seseorang mengetuk dari dalam. Padahal tidak ada yang masuk. Perempuan tanpa wajah itu kini berdiri tepat di depan pintu. Ia mengangkat tangannya menghadap Raka. Kau masih hidup karena bukan giliranmu. Pergi sebelum ia tahu kau ada. Tiba-tiba ketukan berubah menjadi dentuman keras. Brok. Pintu rumah hitam bergetar. Dari sela-sela kayu keluar tangan hitam panjang, terlalu panjang. Kuku-kukunya menyentuh tanah dan suara berat terdengar dari dalam. Yang satu lagi, orang-orang kampung serempak menunduk. Kabut berputar liar. Raka merasa tubuhnya ditarik ke belakang. Perempuan tanpa wajah itu mendorongnya keras. Lari ke mobilmu. Jangan lihat belakang. Raka berlari. Kabut memekakkan. Suara langkah besar terdengar mengejarnya. Tanah bergetar. Ia hampir tersandung. Mobilnya terlihat samar. Mesinnya tiba-tiba menyala sendiri tanpa kunci. Raka masuk dan menginjak gas. Dalam spion, ia melihat rumah hitam itu terbuka dan sesuatu keluar. Tinggi, gelap. Tubuhnya seperti terbentuk dari kabut padat. Dan di belakangnya, orang-orang kampung berdiri. Satu persatu. Mereka mulai memudar seperti asap tertiup angin. Tepat saat mobil keluar dari jalur tanah, kabut menghilang. Jalan aspal kembali normal. Hutan sunyi, tidak ada gapura, tidak ada kampung, tidak ada rumah hitam, hanya jalan Cikawung lama. Dan jam di dashboard menunjukkan ke 20,47. 10 menit setelah ia masuk hutan. Padahal ia merasa sudah sehari penuh di sana. Raka tidak langsung pulang ke Bandung. Ia berhenti di warung kecil di pinggir jalan utama, sekitar 5 kilometer dari jalur Cikawung lama. Tangannya masih gemetar saat memesan kopi. Pemilik warung, ibu-ibu tua dengan kerudung lusuh, memperhatikannya lama. "Kamu lewat hutan tadi malam?" tanyanya tiba-tiba. Raka terdiam. "Iya, Bu. Di dalam ada kampung, namanya Cikawung Girang." Sendok di tangan ibu itu jatuh. Bunyi kecil tapi cukup membuat suasana membeku. "Tidak ada kampung di sana," katanya pelan. "Ada, Bu. Gapura kayu, rumah panggung, ada orang-orangnya." Ibu itu menatapnya dengan wajah berubah pucat. Cikawung Girang habis kebakaran tahun 1989. Semua warganya meninggal. Raka merasa dadanya sesak
Semua. Raka tidak puas. Ia pergi ke kantor desa terdekat. Kepala desa awalnya enggan bicara, tapi saat Raka menyebut rumah hitam dan kabut, wajahnya langsung berubah tegang. Ia membuka lemari arsip tua, mengeluarkan map coklat berdebu. Di dalamnya ada potongan koran lama. Judulnya Ba, satu kampung lenyap dalam kebakaran misterius. Api muncul tengah malam. Kabut tebal turun sebelum api menyebar. Tidak ada korban selamat. Anehnya, tidak ada jasad yang ditemukan. Hanya rumah-rumah hangus kosong. Dan satu rumah paling ujung tidak terbakar sama sekali. Rumah itu hitam legam, seperti terserap api, bukan tersentuhnya. Raka merasa jantungnya berhenti sesaat. Itu rumah apa? Tanyanya. Kepala desa menjawab pelan. Rumah yang dianggap membawa sial. Dulu katanya ada sesuatu yang dipelihara di sana. Malam itu Raka kembali ke penginapan kecil. Ia mencoba tidur, tapi tepat jam 20:40 radio kamar menyala sendiri, berdesis. Lalu terdengar suara pelan. Bukan yang ini. Raka membeku. Suara yang sama seperti di hutan. Lampu kamar berkedip dan bayangan di dinding bergerak lebih lambat daripada tubuhnya. Ia berdiri, bayangannya tetap duduk. Raka menoleh perlahan di kaca jendela. Refleksinya tidak sendirian. Di belakangnya berdiri sosok tinggi gelap. Kabut tipis menyelimuti tubuhnya. Dan suara berat itu kembali terdengar. Yang satu lagi. Raka teringat ucapan perempuan tanpa wajah. Kau masih hidup karena bukan giliranmu. Berarti ada giliran. Dan sesuatu itu sadar ia lolos. Raka akhirnya tertidur menjelang subuh. Ia bermimpi berada di depan rumah hitam itu lagi. Pintu terbuka, kosong. Tidak ada makhluk tinggi, tidak ada tangan panjang. Hanya ruangan gelap dan di tengahnya sebuah cermin besar. Di dalam cermin ia melihat dirinya. Tapi bukan dirinya yang sekarang, versi dirinya yang lebih pucat. Matanya kosong dan di belakang pantulan itu seluruh warga kampung berdiri. Mereka tidak marah, tidak menyeramkan, hanya menunggu. Perempuan tanpa wajah muncul di sampingnya. Yang menunggu bukan ingin membunuh, yang menunggu ingin diganti. Raka terbangun dengan napas terputus. Jam menunjukkan 02:17. Di meja kamar ada tanah merah basah, seperti baru diinjak dari luar. Padahal pintu terkunci sejak tadi. Raka mulai mengerti. Kampung itu tidak menghilang. Mereka terjebak menjaga sesuatu di rumah hitam. Sesuatu yang harus tetap berada di sana. Jika penjaga berkurang, maka ia akan mencari pengganti. Dan kabut adalah cara memilih. Raka bukan yang dipilih, tapi ia sudah terlihat. Dan sekarang sesuatu tahu ia ada. Di luar kamar, kabut tipis mulai merayap di sepanjang lorong penginapan. Padahal ini kota, bukan hutan. Dan dari balik kabut itu terdengar langkah berat, pelan.
menghitung. 1. Kabut di lorong penginapan menghilang saat matahari terbit, seolah tidak pernah ada. Tapi Raka tahu itu bukan ancaman kosong. Ia sudah terlihat, dan kalau ia terus lari, suatu hari kabut itu akan turun di tempat lain, di Bandung, di rumahnya, di keluarganya. Ia tidak bisa membiarkan itu. Malam berikutnya, jam 20:30, Raka kembali ke jalur hutan. Langit bersih seperti malam pertama. Ia memarkir mobil tepat sebelum titik kabut biasanya turun. Jam dashboard menunjukkan ke 20,39. Jantungnya berdetak cepat ke 20,4. Kabut turun cepat, menelan hutan, menelan jalan, menelan suara. Tapi kali ini Raka tidak panik. Ia keluar dari mobil, berdiri di tengah kabut. "Kalau mau aku," katanya pelan, "datang sendiri. Jangan ganggu yang lain." Sunyi, lalu terdengar suara langkah berat menghitung. 1. Kabut terbelah, tanah berubah menjadi tanah merah. Gapura kayu berdiri lagi. Kampung Cikawung girang, tapi kampung itu kosong. Tidak ada warga, tidak ada asap dapur, hanya rumah hitam di ujung, dan pintunya sudah terbuka. Perempuan tanpa wajah berdiri di depannya. Kali ini ia menoleh langsung ke Raka. "Kau tidak seharusnya kembali." Raka menggeleng. Kalau tidak dihentikan, dia akan terus memilih. Perempuan itu diam lama. Lalu ia bergeser, memberi jalan masuk sebelum ia keluar sendiri. Di dalam rumah hitam tidak ada api, tidak ada perabot, hanya ruangan luas kosong dengan cermin besar di tengah. Cermin yang sama seperti di mimpi Raka. Dan di dalam cermin, makhluk itu berdiri tinggi. Tubuhnya seperti kabut pekat yang dipadatkan. Wajahnya tidak jelas, hanya rongga gelap. Suara beratnya bergema, "Kau bukan milikku." Raka berdiri tegak. "Tapi aku bisa gantikan yang kau tahan." Kabut di dalam ruangan berputar. Wajah-wajah samar muncul di dinding. Warga kampung, mereka semua terjebak karena menjaga makhluk ini tetap di dalam. Jika tidak ada yang menggantikan, ia akan keluar bebas, dan setiap kabut turun, ia akan mencari jiwa untuk mengikatnya lagi. Siklus tanpa akhir. Makhluk itu mendekat ke permukaan cermin. Tubuhmu lemah, jiwamu belum siap. Raka menatap bayangan dirinya sendiri di cermin. "Aku tidak datang untuk tinggal, aku datang untuk menutup." Ia teringat simbol ukiran di pintu, simbol penutup jalan arwah. Raka mengeluarkan pisau kecil dari saku mobil. Ia menggores telapak tangannya. Darah menetes ke lantai tanah. Ia menggambar ulang simbol itu di lantai, tepat di depan cermin. Kabut di ruangan bergetar keras. Makhluk itu meraung untuk pertama kalinya. Ia terdengar marah. "Jika kau tutup, mereka tidak bisa pergi." Raka berteriak balik. "Mereka tidak pernah bisa pergi sejak awal." Simbol selesai. Tanah bergetar. Cermin retak
perempuan tanpa wajah masuk ke ruangan. Ia berdiri di samping Raka. Kami siap. Satu persatu bayangan warga kampung muncul. Bukan menyeramkan, bukan marah. Mereka berdiri membentuk lingkaran. Simbol di lantai menyala redup. Makhluk itu mencoba keluar dari cermin, tapi retakan semakin besar. Cahaya putih dari simbol menyebar. Kabut tersedot kembali ke dalam cermin. Suara raungan berubah menjadi gema jauh. Lalu cermin pecah. Semua gelap. Raka terbangun di dalam mobilnya. Mesin mati. Hutan sunyi. Tidak ada kabut. Tidak ada gapura. Tidak ada kampung. Ia melihat jam. ke-20,52. Hanya 12 menit sejak ia kembali. Ia turun dari mobil. Udara normal. Burung malam bersuara. Dan untuk pertama kalinya, hutan terasa seperti hutan biasa. Tidak ada tekanan, tidak ada bisikan, tidak ada yang menunggu. Raka masih hidup. Normal. Ia kembali bekerja. Tapi setiap tanggal yang sama dengan kebakaran tahun 1989, kabut tipis selalu turun di halaman rumahnya. Tidak tebal, tidak menelan, hanya lewat sebentar, seperti sesuatu yang sedang memastikan ia berdiri di teras setiap kali itu terjadi dan berbisik pelan, "Sudah selesai." Kabut itu tidak pernah menjawab, tapi juga tidak pernah masuk lagi. Warga sekitar bilang jalur Cikawung lama sekarang aman. Tidak ada lagi kabut aneh, tidak ada lagi orang hilang, dan rumah hitam itu, jika memang pernah ada, sudah tidak menunggu siapapun.